Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita beribadah melayani Tuhan di dalam ibadah raya bagi seluruh sidang jemaat GBT Lumajang dan juga Jatiroto, juga bagi siapapun dan dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada yang mengikuti siaran ibadah ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kita beribadah melayani Tuhan. Biarlah bahagia dan kasih Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita akan nyanyikan pujian bagi Tuhan seperti bulu domba. Kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba. Kau lupakan diriku, kau ingat adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahan yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku seputih bulu domba. Kita nyanyikan sekali dari atas. Tak kau lupakan diriku,
tetapi kau mengizinkannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Seputih bulu domba. Tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya Tuhan. Haleluya. Begitu besar kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Begitu besar kasih-Mu bagi kami manusia debu ini Tuhan, yang seharusnya tidak bernilai apa-apa. Tetapi Tuhan, Engkau ingat bahwa kami adalah debu. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Engkau akan mengangkat kami manusia debu ini Tuhan, untuk mempunyai nilai Tuhan. Saat kami berada di dalam tangan-Mu, tangan itu yang membentuk kehidupan kami. Supaya Tuhan, kami dari debu yang tidak berharga ini Tuhan, menjadi berharga di mata-Mu dan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Juga apapun yang menjadi dosa kesalahan kami, darah-Mu mampu untuk menyucikan, menghapus segala dosa kami, sehingga kami layak Tuhan untuk selalu berada di dalam bait-Mu, menikmati kasih kemurahan-Mu, seperti saat ini Tuhan, waktu yang indah untuk kami bisa pergunakan kami beribadah melayani Engkau, menikmati hadirat-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk itu kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga pada selesainya. Biarlah Tuhan yang mengurapi setiap kami, mulai dari hamba-Mu pemimpin pujian, singer, pemain musik, operator komputer, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu, untuk mampu memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan, melakukan keajaiban bagi kami Tuhan. Dan juga urapi juga pemberitaan firman-Mu, melakukan mujizat bagi kami, sampai melakukan mujizat yang terbesar. Itulah keubahan hidup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa hadir dalam ibadah ini Tuhan. Mungkin dalam keadaan sakit, banyak masalah dan lain sebagainya. Kami tahu, kami yakin percaya Tuhan, Engkau mampu menjadikan segala-galanya baik, indah bagi kami Tuhan. Sehingga saat kami juga mengalami sakit, Tuhan akan sembuhkan, sehingga kami juga dapat beribadah melayani Engkau dengan, oh Tuhan setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala
kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang hendak mengganggu saat kami memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau. Dan terutama saat juga kami mendengarkan firman-Mu, yaitu lewat kuasa roh apapun juga Tuhan, kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan dia di dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, dari awal hingga pada selesainya ibadah ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi ucapkan selamat kita beribadah melayani Tuhan, dan biarlah kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah kita. Kita tahu bahwa kebaikan Tuhan dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Dan biarlah kebaikan Tuhan saat ini dapat kita rasakan, kita nikmati saat kita bisa menikmati dalam setiap ibadah kita. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian yang kedua, ialah bab Tuhan baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Bab Tuhan baik. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Dari atas. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya
terbaik bagi kita. Anugerahnya bahkan kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, kebaikan Tuhan saat ini akan dinyatakan melalui firman Tuhan. Untuk itu kita siapkan hati pikiran kita, supaya hati kita bisa diisi dengan firman. Firman itu bisa membentuk kehidupan kita untuk kembali menjadi sama serupa dengan gambaran Dia. Untuk menyambut firman Tuhan, saya rindu kita akan nyanyikan sebuah pujian, Menikmati Kasih. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, penuhiku, rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, mendengar suara Yesus. mendengar suara-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan dalam erat pelukan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Dan hadirat-Mu Tuhan kurasakan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ini kerinduan kami Tuhan. Rindu selalu Diam dalam bait-Mu. diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Dari atas kami. Saat indah ku berhadapan
saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, Mendengar suaramu, mendengar suaramu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. hadiratmu Tuhan ku rasakan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, Menikmati kasih anugerah-Mu. menikmati kasih Anugerah-Mu. Sekali lagi, menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan. menikmati kasih Anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Saat-saat seperti inilah Tuhan yang kami rindukan Tuhan. Untuk kami bisa menikmati kasih-Mu. Saat kami berada di dalam bait-Mu Tuhan. Saat-saat kami menerima kasih-Mu Tuhan. Tuhan, saatnya kami dibentuk oleh Tuhan. Saat menentukan bagi kami Tuhan. Untuk diselamatkan, ditolong bagi kami. Juga untuk dikembalikan kami menjadi sama sempurna. Seperti Engkau Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami saat ini Tuhan. Kami selalu ingin berada di dalam bait-Mu, menikmati kasih-Mu melalui pemberitaan firman-Mu Tuhan. Nyatakanlah firman-Mu di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Sebab firman-Mu adalah pernyataan dari kasih-Mu itu sendiri untuk senantiasa menolong kehidupan kami. Oh Tuhan, di tengah-tengah dunia kesulitan saat ini Tuhan, bahkan sampai puncaknya kesulitan nanti, kalau nanti antikris berkuasa, Engkau juga akan tetap menolong kami, menerbangkan kami Tuhan di padang gurun di mana kami akan dipelihara secara langsung oleh Engkau dan juga dibawa masuk dalam perjamuan kawin anak domba dalam kerajaan 1000 tahun damai, bahkan sampai di dalam Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk itu. Nyatakanlah firman-Mu di tengah-tengah kami dan urapilah hamba-Mu untuk bisa menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya setiap firman yang disampaikan saat ini dapat kami mengerti dengan sungguh-sungguh. Percaya yakin akan firman-Mu Tuhan. Bahkan kami juga mampu untuk mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami.
Dan urapilah kami semuanya Tuhan dengan urapan Roh Kudus-Mu, supaya setiap kali firman disampaikan dapat kami mengerti dengan sungguh-sungguh. Dan juga Tuhan, kami juga taat untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang tidak mengganggu saat firman-Mu disampaikan, yaitu lewat kuasa roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main, kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkannya. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penyampaian firman-Mu saat ini kami serahkan di dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala untuk bisa menyampaikan firman. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi pada minggu pertama dari bulan Juli tahun 2021. Minggu-minggu ini atau hari-hari ini ternyata kita masih berurusan dengan COVID, suatu pandemi yang mengganggu kehidupan manusia, bahkan bukan hanya di negara kita, tapi juga di negara-negara lain di luar negeri. Dan kita harus menghadapi semuanya ini dengan percaya kepada Tuhan bahwa kita adalah pemenang. Asal kita mau tertib, mau menurut apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah sebagai panglima kita menghadapi masalah pandemik ini. Satu syarat untuk kita menang ialah ketaatan. Kalau suatu pasukan tentara terlibat dalam suatu pertempuran dan kemudian ketaatan salah satu anggota itu saja terjadi, maka kemenangan itu sulit untuk dicapai. Bahkan kemungkinan besar malah kekalahan itu akan diderita. Oleh sebab itu kita meyakini bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah juga, dan Dia yang mengatur tentang kesejahteraan kita semasa kita hidup di bumi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita bersama akan memeriksa firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan shalom dan salam bahagia kepada kita semua. Kita membaca di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-8. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ini kita bisa melihat atau kita bisa mengerti bahwa ada suatu cerita tentang konflik pembicaraan dari Tuhan Yesus kepada orang-orang ahli Taurat, Farisi, bahkan orang-orang Yahudi pada umumnya. Terjadi suatu dialog dan satu konflik yang cukup tegang. Coba kita pelajari apa isi konflik ini, dan dalam setiap konflik yang terjadi pasti ada makna yang tersembunyi yang itu sekarang diperuntukkan bagi kita, orang-orang yang percaya. Kita nanti akan melihat dalam pembacaan ini. Kita langsung aja membaca di dalam ayat yang ke-39. Ini terjadi konflik pembicaraan, dan kemudian pada ayat yang ke-39 orang-orang Yahudi atau ahli-ahli Taurat ini menjawab Yesus. Jawab mereka kepada Yesus, "Bapak kami adalah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu ini anak-anak Abraham, tentu kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham." Nah, kira-kira pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham ini apa? Di dalam Ibrani jelas di sana tertulis bahwa Abraham ini adalah bapak dari orang-orang beriman. Dia adalah tokoh besar, tokoh iman yang sangat besar di kalangan bangsa Yahudi. Tetapi ternyata orang-orang Yahudi pada zaman Yesus itu menentang iman ini gitu. Jadi mereka menolak akan keberadaan Yesus yang membawa berita tentang keselamatan lanjutan dari
hukum Taurat yang hanya menuntut manusia, tetapi Yesus membawa suatu hukum yang nyata bahwa ada kebebasan dari tuntutan-tuntutan dosa ini. Tetapi orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, dan ahli Taurat tidak menerimanya. Padahal mereka mengaku mereka anak Abraham. Maka Yesus mengingatkan mereka, kalau kamu anak Abraham, tentunya kamu sepakat dengan iman dari Abraham. Itu. Ayat 40. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Kebencian yang dipertontonkan. Aku ini seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang aku dengar dari Allah. Pekerjaan yang sedemikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Jadi penolakan itu seharusnya tidak dilakukan oleh anak-anak Abraham. Oleh karena Yesus ini membawa suatu berita yang memang suatu kebenaran yang sudah dinubuatkan sejak zaman Abraham. Kalau saudara mau tahu Injil itu kapan diberitakan, Injil itu diberitakan sejak zaman dulu, bahkan dalam Alkitab ditegaskan Injil itu diberitakan kepada Abraham. Sudah diberitakan kepada Abraham. Nah, inilah saudaraku, berita sukacita ini seharusnya bisa dimengerti oleh keturunan, oleh anak-anak Abraham, supaya mereka juga menerima berita ini. Tetapi mereka menolak. Oleh sebab itu terjadi suatu dialog yang sengit antara Yesus dengan Farisi ahli Taurat ini. Pekerjaan yang sedemikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Jadi kalau misalnya kamu ini anak Abraham betul, pasti kamu menerima dan kamu tidak akan menolak. Nah, ayat 41 mengatakan begini, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Wah, ini meningkat saudara ya. Jadi setelah dia ngotot dia itu anak Abraham, sekarang dia ngomong anak Allah. Aneh ya, padahal Yesus ini kalau ngomong dia anak Allah dipersoalkan gitu. Tapi mereka ini ngomong dengan sendirinya dia mengaku anak Allah. Padahal Yesus mengatakan, enggak, kamu ini mengerjakan pekerjaan dari bapakmu sendiri gitu. Kemudian ayat 42 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah itu adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Nah, sampai di sini saudaraku, kejadian ini kemudian terhenti oleh karena suatu statement dari Tuhan Yesus. Dia mengatakan dengan keras dan dia mengatakan dengan sungguh-sungguh bahwa orang-orang ini sejatinya sekalipun secara lahiriah memang mereka itu keturunan Abraham, tetapi sebetulnya mereka ini sudah dikendalikan oleh iblis, oleh kuasa kegelapan yang menjadi bapak mereka. Jadi mereka masih merasa menjadi anak Allah, menjadi keturunan Abraham, padahal pikiran dan hati mereka ini sudah gelap dan sudah dikuasai oleh iblis. Nah, ini yang menjadi suatu kenyataan, saudaraku, yang ditulis oleh firman Tuhan. Sehingga Yesus pada waktu itu dia tanpa tedeng aling-aling, tanpa dia sungkan-sungkan, dia mengatakan pada ayat yang ke-44, dia mengatakan, iblis itu loh yang menjadi bapakmu.
dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi mereka ini sudah dikuasai oleh iblis, menjadi anak-anak iblis. Dan mereka itu mendapat suatu mandat, suatu kehendak iblis yang harus dilaksanakan. Ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Siapa bapakmu itu? Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Sampai di sini, saudaraku, maka kita mengambil suatu garis bahwa siapa sebetulnya iblis ini. Iblis ini ternyata adalah bapak segala dusta, bapak segala pembohong, bapak segala kejahatan, bapak segala-gala yang merusak kehidupan orang-orang percaya. Oleh sebab itu kita sekarang mengerti melalui firman Allah bahwa ini terjadi perebutan antara Tuhan dengan iblis yang hendak menghancurkan manusia. Dan kita sekarang, saudaraku, sebagai orang-orang yang berbahagia oleh karena kita menerima Yesus, maka kita menjadi anak-anak Allah yang hidup. Dan sepatutnya kita menunjukkan bukti, menunjukkan suatu kelakuan atau suatu tindakan-tindakan yang sesuai dengan tindakan-tindakan anak Allah yang hidup. Sekarang kita melihat, saudaraku, siapa sebetulnya pendusta ini? Pendusta ini, saudaraku, adalah orang yang senantiasa tidak suka berada di dalam suatu kebenaran. Ya, sesuatu yang seharusnya itu bisa diterima dengan sangat baik dan akan menghasilkan sesuatu hasil yang indah. Seorang pendusta itu, saudaraku, dia tidak suka. Sekalipun ya saya katakan, orang itu, pendusta itu tahu tentang kebenaran itu tahu. Tetapi yang namanya pendusta, saudaraku, dia tidak enjoy, dia tidak bersukacita dalam kebenaran itu. Dia menginginkan sesuatu yang kacau. Dia menginginkan sesuatu yang menghadirkan suatu keributan. Sekalipun dia tahu, saudara. Sekalipun dia tahu. Coba kita lihat, saudaraku, sebagai suatu pembanding. Apa yang kita bisa lihat sebagai seorang yang berjiwa penipu, berjiwa pendusta. Kita lihat di dalam Markus 5 ayat yang ke-7. Markus yang ke-5, atau kita mulai dari ayat yang ke-6 lebih jelas. Ini adalah peristiwa Yesus pada waktu Yesus mengunjungi suatu daerah yang bernama Gadara. Di sana Tuhan Yesus ingin melakukan sesuatu untuk memberitakan tentang kebenaran. Nah, pada ayat yang ke-6 Markus 5 ini, saudaraku, Markus 5, ketika ia melihat Yesus dari jauh. Nah, ini orang yang dirasuk setan, ini, saudara ya, dirasuk legion. Pada waktu melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Aneh ya, saudara ya. Orang yang dirasuk setan melihat Yesus, tidak tambah lari, tapi malah datang mendekat, malah menyembah. Ada apa ini? Ya, kan lebih aman dia menjauh saja dari Yesus. Anehnya lagi, orang yang dirasuk setan ini mengatakan, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku,
Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Loh, ngerti loh iblis ini. Kalau Yesus itu Mesias, bukan Petrus saja. Iblis ini ngerti. Engkau yang maha tinggi, anak Allah. Demi Allah, jangan siksa aku. Loh, berarti saudaraku, ini kalau sepintas lalu kan kita melihat, iki ulah marani gepuk. Kenapa dia kok deket-deket Yesus? Mbok ya dia lari lebih jauh kan lebih aman. Oh, dia sudah tahu. Malah dia takut kalau Yesus itu datang untuk menyiksa dia. Kenapa? Nah, di sini kita lihat ayat yang ke-8. Karena sebelumnya Yesus sudah mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Jadi roh jahat ini, saudaraku, sudah di dalam kuasa Tuhan. Mau tidak mau, dia harus datang kepada Yesus. Dan dia mengakui otoritas Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Dari mana dia tahu? Dia tahu oleh karena dia pernah ditundukkan oleh Yesus pada waktu peristiwa pencobaan di padang gurun. Pada waktu itu, iblis itu tahu kalau ini adalah anak Allah. Mengapa saya katakan iblis kok tahu? Oleh karena dalam setiap pembicaraan iblis ini mengatakan, jikalau engkau anak Allah, jadi digugat keilahian Yesus itu. Tetapi maksud iblis, maksud pendusta, maksud yang jahat, saudaraku, sejatinya bukan ditujukan kepada keilahian Yesus. Tetapi iblis ini datang untuk mencobai Yesus di dalam kemanusiaannya. Oleh karena firman Tuhan mengatakan, setelah berpuasa sedemikian lama, Yesus merasa haus dan lapar. Sebagai manusia biasa, Yesus mengalami suatu kebutuhan-kebutuhan jasmania. Dan hal yang semacam ini diambil peluang oleh iblis untuk menjatuhkan Yesus sebagai manusia. Tetapi Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, dan dia adalah Sang Firman itu sendiri, maka dia mematahkan pencobaan-pencobaan iblis dengan firman yang dia ucapkan juga. Sehingga pada waktu itu iblis bertekuk lutut dan dia mengakui kalah dan otoritas Yesus berada di atas iblis. Oleh sebab itu, kalau kita mengenal hal-hal semacam itu, kita tahu kenapa ini iblis ini. Kok ia tahu maha tinggi, anak Allah, dan dia tidak bisa melarikan diri. Oleh karena apa? Oleh karena dia memang sudah dikunci oleh kuasa Yesus. Sehingga dia datang. Nah, saudara tahu nanti akhir ceritanya bahwa orang Gadara yang dirasuk setan ini dilepaskan. Tetapi dari tindakan Yesus melepaskan iblis atau mengusir iblis dari orang Gadara ini, saudaraku, yang diperintahkan masuk ke dalam babi-babi, 2000 ekor babi. Dan babi-babi itu binasa oleh karena menerjunkan dirinya ke dalam danau. Maka di sana Alkitab itu mau menceritakan kepada kita betapa berharganya nyawa manusia itu. Dia tidak bisa diimbangi dengan harta sebanyak apapun. Babi-babi itu adalah harta bagi orang-orang kafir yang berada di sana. Orang Yahudi tidak ternak babi, tetapi ini adalah orang-orang kafir. Yesus mau mengunjungi mereka dan mau memberitakan berita baik bahwa dia melepaskan orang yang dirasuk iblis, dan dia membandingkan dengan harga-harga
yang bisa dicapai oleh dunia ini. Tetapi semuanya itu binasa. Tetapi jiwa satu orang ini diselamatkan. Tapi masalahnya kan tidak berhenti sampai situ. Pada akhirnya, ternyata bahwa manusia-manusia yang belum mengenal Tuhan ini, mereka masih lebih mencintai harta kekayaan mereka. Dan mereka marah, saudaraku. Oleh karena satu orang diselamatkan, 2000 babi dimatikan. Mereka marah. Mereka lebih menghargai babi daripada menghargai orang. Buktinya apa? Mereka mengusir Yesus supaya keluar dari daerah itu. Iblis itu punya teritorial, saudaraku. Pada waktu dia hendak diusir, dia mengatakan, jangan kami diusir keluar dari daerah ini. Kami masih ingin ada di daerah ini. Izinkan kami masuk dalam babi. Yesus mengatakan, silakan. Dan hal itu terjadi. Dan kemudian timbul suatu masalah. Dan masalah ini, saudaraku, sebetulnya kenapa ditulis dalam firman Tuhan? Supaya kita ini mengerti gitu loh. Bahwa manusia itu cuma segitu. Egois. Dia lebih mencintai hartanya daripada dia melihat satu orang diselamatkan. Dan Yesus diusir dari tempat itu. Orang yang dirasuk tadi mengatakan, aku mau ikut engkau Tuhan. Tapi Tuhan bilang, tidak. Kamu punya tanggung jawab sekarang. Kamu punya tanggung jawab. Kamu harus menyaksikan tentang apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidupmu. Bagaimana kasih Tuhan yang sudah engkau alami di dalam hidupmu. Tetapi di sini, saudaraku, yang ingin saya kembalikan, pokok berita tadi, adalah pendustaan itu tadi. Sekalipun iblis itu tahu siapa Yesus dan apa statusnya dan dia pernah dikalahkan, tapi dia tetap melakukan hal-hal yang munafik begitu. Jadi kedustaan itu ada. Ini yang berbahaya, saudaraku. Nah, hal ini juga pernah terjadi, saudara ya. Kemunafikan, pendustaan ini. Kelihatannya sesuatu yang benar. Tetapi berbalik dengan perbuatan-perbuatan. Seperti orang Gadara ini tadi. Ngomongnya benar, mengaku Yesus, tapi dia mengatakan, ada apa, kaitan apa aku sama kamu? Hati-hati loh, saudaraku. Orang yang sifatnya kayak gini nih ya, artinya orang yang selalu mengatakan, ada kaitan apa sih saya ini sama Tuhan? Kira-kira orang ini sudah dirasuk setan. Dia cuek, dia tidak mau tahu tentang Tuhan. Ngerti dia itu kalau ada Tuhan, tapi dia tidak mau campur-campur. Dia sama sekali tidak mau urusan sama Tuhan. Ke gereja juga enggak, beribadah juga enggak. Tapi ngakunya Kristen, percaya Yesus. Ini jangan-jangan ini seperti orang Gadara. Orang yang sudah dirasuk sedemikian jauh. Perkataannya betul, dia tahu, dia ngerti. Tapi dia dalam tindakan menyangkal. Inilah penipu, inilah pembohong. Nah, sekarang coba kita lihat contoh yang berikutnya ya. Ada kebohongan-kebohongan yang membahayakan. Dan ini juga berbahaya bagi hamba-hamba Tuhan. Hati-hati. Kita lihat sekarang ya di dalam Kisah Rasul pasal 16. Ayat yang ke-16 dan seterusnya. Di sini cerita dari Rasul Paulus dan Silas memberitakan
Injil keselamatan itu pada suatu tempat. Kita lihat ayat yang ke-16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembayang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Nah, ini. Hati-hati nih, roh tenung ini. Roh tenung ini tetap roh pendusta. Roh iblis. Dia ngomong satu kali, kelihatannya benar, tapi kalau orang sudah kecantol, maka juta-juta kali salah. Perhatikan ini, saudaraku. Jadi kita jangan kepencut itu dengan janji-janji manis iblis yang seolah-olah memberikan harapan, memberikan sesuatu yang indah, sesuatu yang wah, yang hebat untuk manusia. Tetapi di belakang itu ada ekor iblis itu yang melilit dan melemparkan kita masuk dalam neraka. Apa yang terjadi? Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang punya roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Iblis itu ternyata bisa dikaryakan, saudara. Itu yang paling menarik. Kita orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, hati-hati jangan ikut-ikutan itu. Mengkaryakan Yesus supaya mendapat keuntungan. Wah, celaka kalau begitu. Sebagai seorang hamba Tuhan itu harus bebas hatinya daripada keinginan-keinginan perkara-perkara yang sangat-sangat memalukan itu. Tidak boleh. Tetapi iblis itu mau loh, saudaraku, menghamba loh di dalam hal-hal yang semacam itu. Ternyata firman Tuhan ini mengatakan bahwa perempuan yang dirasuk oleh roh tenung itu dipelihara, batur tukon kata orang Jawa. Dipelihara oleh tuan-tuannya, dikaryakan untuk mendatangkan keberhasilan materi. Awas, jangan ditiru hamba-hamba Tuhan. Jangan ditiru gereja-gereja. Dengan mengkaryakan segala kelihatannya rohani, tetapi tujuannya melenceng. Hati-hati. Jemaat harus cerdas dalam hal ini. Harus bisa mengerti tipu daya iblis. Apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-17? Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Betul enggak kata-kata ini? Betul, saudaraku. Betul. Iblis itu bisa berbicara sepertinya betul gitu. Saya tidak mengatakan iblis itu berbicara tentang kebenaran, tidak. Sepertinya gitu. Tetapi kalau orang yang enggak ngerti, dia bilang, loh, betul ini. Dia ngikuti Paulus dari belakang sambil bersaksi. Katanya orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Hati-hati, saudara. Jangan kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan atau sebagai orang-orang Kristen yang GR. Sebagai manusia, saudaraku, saya tidak menyangkali jikalau ada seseorang yang bisa menerima pelayanan kita dengan baik, yang bisa menghargai pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan dengan sangat menghormati. Itu semua baik. Tetapi saya juga percaya
bahwa jemaat yang baik, dia akan memberikan suatu penghargaan yang baik dengan hati yang tulus. Tidak ada neko-neko, tetapi dia memang menerima berkat dari apa yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan jemaat ini merasa diberkati dan dia menghormati hamba-hamba Tuhan. Itu dalam batas-batas yang indah. Itu dalam batas-batas yang wajar dan baik. Dan Tuhan tidak melarang itu. Malah Tuhan mengatakan, hormati mereka 2 kali lipat. Bayangkan saudaraku. Malah Tuhan mengatakan kepada jemaat, hormatilah hamba-hamba Tuhan. Sudah saudaraku, kita ini sudah diberi penghormatan oleh Tuhan. Diberi suatu wewenang untuk kita menerima kehormatan itu. Tetapi saudaraku, kita jangan sampai lupa daratan. Dan kemudian kita tidak mengerti arah hormat itu, kita pakai sendiri. Itu yang namanya mencuri kehormatan Allah. Kenapa kok bisa mencuri? Dipujui setan. Dibohongi penipu iblis. Yang selalu memberikan suatu, orang Jawa bilang itu apa ya? Bombongan gitu deh. Dibombong itu. Ini loh, hamba Tuhan. Wah ini loh. Dalam gereja ada enggak? Ada, saudara. Ada. Kemudian hamba Tuhan yang lagi trendy, yang lagi naik daun, panggil sana, panggil sini, panggil sana, panggil sini, supaya gerejanya rame gitu. Dan kemudian tujuannya itu kan sudah jelas, ke arah mana. Dikaryakan. Kan ya seperti ini, roh petenung ini. Hati-hati buat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan izinkan untuk dikaruniai suatu kesempatan yang indah. Jangan sampai kita ini di manajemen, ada manajernya gitu ya. Dan tujuannya itu sangat berbeda. Yaitu untuk mencari finance, keuntungan secara materi dan lain sebagainya. Jangan. Kita lihat bagaimana sikap dari Paulus. Ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Terus-menerus, saudaraku. Terus-menerus. Jadi, bombongan sanjungan ini, saudaraku, bisa mempunyai arti berganda. Bagi iblis itu, saudaraku, dia mengatakan kelihatannya benar. Dan itu memang suatu kebenaran yang diperbuat oleh rasul-rasul. Tetapi kalau ini memang orang-orang terima, berarti iblis ini juga mendapat oportunis. Dia mendapat suatu bagian tentang dari kebenaran itu. Nebeng gitu loh, saudaraku. Nebeng, cari nama gitu. Cari popularitas di antara orang-orang yang memberitakan kebenaran. Iblis itu juga gitu loh, saudaraku. Dia bisa nebeng-nebeng. Hati-hati. Ada orang itu yang sebetulnya itu enggak ke situ, enggak sungguh-sungguh. Tapi nebeng-nebeng. Ya modelnya kayak Yudas. Dia itu sejatinya enggak percaya kepada Yesus. Tetapi oleh karena dia itu kepengen menjadi orang ternama, dia itu nebeng. Tapi tujuannya apa? Nyari duit. Sama seperti ini. Hal ini dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, mulai Paulus ini sebagai hamba Tuhan, dia mempunyai firasat yang tidak enak terhadap perempuan petenung ini. Kenapa? Dia setiap hari, di mana Paulus menyebarkan berita sukacita, berita Injil, selalu perempuan ini mendahului dengan kesaksian-kesaksian. Wah, hati-hati saudara ya.
Orang-orang yang doyan-doyan saksi, kita harus bisa membaca dengan jelas inti dari kesaksian itu apa. Para gembala, dia harus punya roh menimbang, bisa mendengarkan, dan bisa melihat wujud orang itu pada waktu bersaksi. Siapa dia ini sebetulnya? Banyak yang semacam itu, saudaraku. Cari popularitas, nebeng, aji mumpung, oportunis, manipulasi, spekulasi. Ini jiwa-jiwa penipu, roh-roh dusta itu loh, saudaraku. Anak-anak iblis. Ya ini pekerjaannya. Ini harus didobrak, harus dibongkar. Supaya kita jemaat Tuhan tidak mudah kita dikelabui dan kita dipermainkan oleh segala kebohongan, dusta, penipuan, dan lain sebagainya di dalam kerohanian. Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluar roh itu. Hasilnya sama, saudaraku. Seperti orang di Gadara tadi. Pada waktu, kalau saudara baca selanjutnya, maka tuan-tuan ini juga tidak terima, saudaraku. Karena pekerjaannya hancur. Karena perempuan ini ternyata sudah tidak lagi bisa dikaryakan. Setannya sudah diusir, sudah nggak laku. Kalau guamia orang, kalau ngatur feng shui sudah luput semua, sudah salah semua. Akhirnya tidak laku. Marah besar tuannya. Dan juga menganiaya hamba-hamba Tuhan yang membawa berita kebenaran. Mereka lebih mencintai duniawi, mencintai hasil-hasil dari kejahatan daripada kebebasan manusia atas dosa. Inilah, saudaraku, yang dikerjakan oleh iblis itu secara turun-menurun itu. Ia sangat tidak suka kepada pekerjaan Tuhan. Terutama, iblis itu sangat benci kepada pemberitaan Injil. Waduh, saudaraku. Iblis itu paling benci dengan pemberitaan Injil. Karena Injil itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan manusia. Baik itu orang-orang Yahudi, bangsa pilihan. Baik itu orang-orang kafir yang mau percaya kepada Yesus. Tetapi begitu Injil itu diberitakan tentang Yesus, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, pencurahan Roh Kudus, bahkan sampai pada berita terakhir, yaitu kembalinya Yesus di bumi ini untuk menyelesaikan segala pekerjaannya. Itu paling menakutkan bagi iblis dan juga menakutkan, merugikan bagi orang-orang yang masih memanfaatkan iblis dengan segala kebohongannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berlanjut. Kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-14. Kita baca ayat yang ke-13 lebih dulu. Sebab orang-orang itu, jadi ini termasuk orang yang bekerja di ladang Tuhan ya. Jadi hamba-hamba Tuhan yang palsu ini sebetulnya. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu.
pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Namanya aja sudah pendusta, saudaraku. Lah anehnya gini loh, saudaraku. Kalau iblis itu dusta, terus dusta, malah orang-orang itu jadi tidak percaya. Nah, ngomong dusta terus ya, tidak percaya. Tetapi iblis ini, saudaraku, ya itu tadi yang saya ngomong. Kadang-kadang ngomongnya itu kelihatannya benar. Sehingga orang itu kepencut. Gitu. Lah orang yang kelihatannya ngomong benar ini kan paling gampang itu di area keagamaan, saudaraku. Ya kita ngomonglah di gereja. Kalau orang itu sudah pakai dasi di belakang mimbar, itu kan ngomongnya itu sudah ngomong mewakili Tuhan. Tetapi hal-hal semacam itu tuh rawan penyelewengan. Lah ini dimanfaatkan oleh iblis. Menjadi orang-orang yang menyamar sebagai hamba-hamba Tuhan. Menjadi rasul-rasul tetapi palsu. Ayat 14 mengatakan, hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis itu juga menyamar sebagai malaikat terang. Jadi dia bisa datang, saudaraku. Entah sebetulnya dia itu datang dari mana, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah utusan iblis yang menyamar, dia bisa menjadi malaikat terang. Bisa bikin mujizat? Oh ya, gampang-gampangnya, saudara. Iblis itu bisa bikin mujizat. Bisa. Iblis bisa menyembuhkan orang sakit. Bisa. Iblis itu bisa membuat orang menjadi kelihatan baik, alim. Bisa. Kita nyimpang sebentar, saudaraku. Kita lihat di dalam Wahyu 13, ayat yang ke-13. Di sini firman Tuhan membongkar iblis. Ayat 13 dari Wahyu 13 mengatakan, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Ini iblis loh, saudaraku. Terutama di akhir zaman ini loh. Ya. Karena ini terdapat di surat Wahyu. Jadi iblis ini juga mengupgrade dirinya. Mengupgrade kesaktiannya. Mengupgrade kemampuannya. Sehingga firman Tuhan mengatakan, ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Mujizat-mujizat. Yang tidak bisa dijalankan oleh manusia. Tetapi dia menjalankan itu dengan hebat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Apa artinya ini, saudaraku? Menurunkan api. Menurunkan api ini, saudaraku, mempunyai kiasan yang kuat, yaitu menirukan gerakan-gerakan Roh Kudus. Hati-hati, saudaraku. Kalau kita tidak memahami ini, saudaraku, terutama pada akhir zaman ini. Kalau di zamannya Nabi Elia, waktu Elia bertanding dengan ratusan imam-imam Baal. Waktu itu imam-imam Baal itu meminta kepada Baal untuk menurunkan api. Baal itu tidak bisa, saudaraku. Tidak mampu. Belum mengupgrade. Masih goblok. Dia tidak bisa menurunkan api dari langit. Sekalipun imam-imam Baal itu, dia minta sampai histeris, sampai tegang-tegang, kejang-kejang, mujizat tidak terjadi. Beda dengan Elia pada waktu itu. Setelah dia menaruh korban bakaran itu di atas mezbah, dan menyiram dengan air sampai kelomoh, kata orang Jawa. Kemudian Elia berseru kepada Tuhan, turunkan apimu.
supaya mereka ini melihat Engkau adalah Allah yang sejati, bukan seperti Baal. Maka pada saat itu juga Allah menjawab Elia, dan dia menurunkan api dari surga, menghabiskan segala persembahan. Bahkan air yang dicurahkan kering oleh karena api yang diturunkan oleh Allah. Tetapi, saudaraku, di dalam zaman akhir ini, iblis itu sudah mengupgrade dirinya. Wahyu mengatakan iblis dapat menurunkan api dari langit. Zaman Imam Nabi Baal, tidak bisa. Tetapi untuk zaman sekarang, iblis itu menirukan gerakan-gerakan Roh Kudus. Nah, ini yang sangat berbahaya, saudara. Jikalau kita tidak mau ketipu, saudaraku, satu-satunya jalan ialah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain, no way. Tetapi satu-satunya jalan ialah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Saatnya kita mengoreksi diri kita, saudara. Mengapa kok bisa ada orang-orang yang keseret dan kemudian bukan hanya keseret, tetapi ikut-ikutan melakukan hal-hal seperti yang saya contoh-contohkan tadi. Bisa dimanfaatkan oleh iblis. Bisa dikelabui, dibodoh-bodohi, sehingga melakukan perintah dari setan menjadi anaknya, menjadi anak iblis. Tandanya ialah menolak Yesus. Sekalipun dia tahu bahwa kebenaran itu ada di dalam Yesus. Tetapi oleh karena sudah dirasuk oleh iblis, maka orang itu tidak punya lagi pikiran yang benar. Tetapi dia mengatakan, aku tidak ada urusan sama Tuhan. Bahaya, saudara. Bahaya ini. Coba sekarang kita koreksi. Mengapa kita bisa terbawa-bawa dalam hal ini? Satu, karena kita ini merasa sudah berhikmat. Hikmat itu dengan hikmat Allah dengan hikmat dunia itu beda, saudaraku. Coba untuk jelasnya kita melihat ya, 1 Korintus 3 ayat 18. Kalau kita enggak ngerti ini, saudaraku, kita ini dibodoh-bodoh luar biasa loh. Kalau kita ini menipu orang lain, itu masih ada yang muji. Pinter ya orang itu ya, pinter apa? Pinter bujuk. Oh, kon kena dibujui, iya aku kena dibujui. Nah, orang masih bisa mengagumi, bisa mengapresiasi itu, sekalipun itu negatif. Tetapi yang paling bodoh itu, saudara ya, orang itu menipu dirinya sendiri. Itu paling tidak bisa dimengerti itu. Bodoh banget. 1 Korintus 3 ayat 18 mengatakan, jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Kenapa? Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya itu berhikmat menurut dunia ini, hikmat dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia memiliki hikmat surga. Supaya ia berhikmat, artinya menggantikan hikmat dunia ini dengan hikmat yang datang dari Allah. Hikmat dunia ini apa sih, saudaraku? Paling banter, saudaraku. Hikmat keduniaan ini adalah filosofi, adalah filsafat. Filosofi filsafat itu baik atau enggak? Baik, saudaraku. Namanya aja filosofi. Philo itu filio, sofi itu sofia. Filio itu adalah suatu saudara, sofia itu adalah kebijaksanaan. Jadi kita itu bersaudara atau mencintai
atau menghormati kebijaksanaan. Apa salahnya? Tidak salah. Contoh saudara ya, saya ini pernah dengarkan satu percakapan, ini sudah lama sekali. Percakapan antara mantan, waktu itu presiden, antara Presiden Soeharto dengan para petani. Dulu itu kan televisi itu ada kelompok pencapir gitu ya. Lah ada seorang petani itu bertanya, "Pak, bagaimana kita ini bisa bersaing dengan konglomerat-konglomerat yang apa itu raksasa yang gede-gede. Mereka itu sepertinya orang yang sudah punya gizi bagus, sudah berlatih tinju dan lain sebagainya. Lah kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang semacam itu, lah kita ini kan gampang dikalahkan." Waktu itu Pak Harto itu, saya pikir memang Pak Harto itu orang pinter ya, cerdas, cerdik. Dia tuh jawabnya enteng aja. Lah kamu mau melawan orang itu, kamu dijak dengan cara apa? Ya seandainya kita itu bertinju kan kalah. Ya Pak Harto bilang, loh kalau kamu mau melawan orang, kamu jangan mau ngikuti filsafatnya. Jangan mau ngikuti filosofi tinju. Ya kalah kamu, wong kamu kecil. Lah situ pinter tinju lah, kamu ndak pernah kenal filosofi tinju. Kamu harus menggunakan filosofimu sendiri. Filosofinya orang Indonesia ini apa? Pencak silat. Jadi kalau kamu dipukul, ya jangan kamu tangkis, tapi kamu tendang aja dia. Enteng gitu ya. Nah itu salah satu filosofi. Jadi bisa memberikan pemecahan. Tapi pemecahan ini terbatas, saudaraku. Tetapi hikmat ini dari Tuhan ini, contohnya, ya saya ambil yang paling mudah saja. Salomo. Pada waktu dia dihadapkan dengan suatu masalah yang sangat pelik, tidak ada saksi, tidak ada bukti, tidak ada penjelasan, apapun tidak ada. Tetapi Salomo pada waktu itu diminta oleh dua orang perempuan ini untuk menurunkan keadilan, yaitu saling mengaku bahwa anak yang masih hidup itu adalah anak mereka masing-masing. Dan anak yang mati tidak ada yang mengakui. Jadi anak yang hidup dari dua perempuan yang masing-masing punya anak, yang satu mati, yang satu hidup, tetapi tidak ada saksi, maka anak yang hidup ini diperebutkan oleh dua orang ini. Ibunya sendiri dan ibu akon-akon, ibu palsu. Saudara tahu cerita ini, sangat sederhana. Maka Salomo itu mempunyai hikmat. Dan hikmat ini tidak bisa dimengerti oleh orang. Orang dunia tidak ngerti. Pada waktu Salomo mengatakan kepada pengawalnya, ambil pedang, belah anak ini menjadi dua, separuh untuk ibu yang satu, separuh untuk ibu yang lain. Itu hikmat itu, saudaraku, bekerja melalui nurani. Ibu yang asli itu pada waktu mendengar keputusan itu, saudaraku, dia menangis sejadi-jadinya. Dan dia mengatakan, jangan dibunuh anak itu, Tuan Raja. Berikan saja kepada ibu itu. Biar dia hidup. Tetapi ibu palsu yang bukan punya anak itu mengatakan, betul Raja, itu sesuatu tindakan yang sangat adil, maka belahlah anak itu, aku separuh, dia separuh. Saudara lihat contoh ini. Hikmat itu melampaui filosofi, melampaui pemikiran, melampaui akal budi manusia. Hikmat itu atau firman Allah itu ada kuasa menyelamatkan di dunia ini sampai pun di dalam kerajaan yang kekal. Ini yang harus kita kenali, saudaraku. Sebagai ayat-ayat terakhir, saudaraku, saya ingin memberikan
kelanjutan-kelanjutan dari beberapa poin apa yang perlu kita perhatikan. Itu tadi baru satu tentang orang yang merasa sudah berhikmat. Yang kedua, orang yang cukup merasa berjasa. Dia sudah merasa punya jasa di dalam melayani Tuhan. Maka dia cukup berbangga dengan segala jasa yang sudah dia lakukan. Yang ketiga, orang yang puas dengan ibadah rutin. Dia hanya mendengar, puas untuk mendengar, tapi tidak pernah melakukan sesuatu. Paling banter ngomong. Makanya orang-orang mengatakan orang yang kayak gini ini orang Kristen tipe NATO. No action, talk only. Jadi tidak pernah melakukan sesuatu. Dia hanya datang mendengar dan kemudian berkomentar, dan dia tidak melakukan apa-apa. Ini orang-orang yang bangga oleh karena dia sudah merasa melakukan kewajibannya sebagai orang Kristen, berjasa. Orang-orang ini, saudaraku, orang yang sudah merasa punya hikmat, orang yang punya jasa, ini rentan, saudaraku, dipakai oleh iblis. Kemudian yang ketiga, merasa puas dengan hanya mendengar, dengan ibadah secara rutin. Yang keempat, orang yang merasa sudah beribadah, tetapi tidak berubah wataknya. Orang yang masih senang pada habitat yang lama. Saudara kan tahu ya, ada orang itu yang Kristen beneran ini, tetapi kalau ngomong serampangan, menyakitkan hati orang, memaki, mengata-ngatai, menjelek-jelekkan, memfitnah. Ada loh orang yang kayak gini. Bagaimana, saudaraku? Kenyataan dia mengikut Tuhan. Dia lengah di dalam hal ini. Dia tidak ada keubahan di dalam hatinya. Tidak ada. Di dalam tindakan hidupnya. Juga dia tidak punya sesuatu yang ditunjukkan sebagai buah daripada ibadah yang dia kerjakan. Tidak ada. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima, orang yang merasa benar sendiri. Orang yang merasa benar sendiri. Orang yang merasa benar sendiri, pasti, saya katakan pasti, dia menganggap orang lain banyak salahnya. Dia merasa benar kok, merasa kok. Dan dia juga bisa merasa orang lain itu banyak salahnya. Tetapi kalau orang itu merasa dia itu benar oleh karena dibenarkan oleh Tuhan, maka dia punya kerinduan supaya kesalahan-kesalahan itu jangan diulangi oleh orang lain. Maka dia ingin memberitakan bahwa kebenaran yang dia peroleh itu berasal dari Tuhan. Ini sungguh-sungguh terjadi, saudara. Nah, baiklah kita, saudaraku, melihat hal-hal ini bisa terjadi kapan saja di dalam kehidupan kita. Di dalam surat Petrus dikatakan bahwa iblis itu sampai saat ini, dia sebagai singa yang mengaum mencari mangsa. Mangsanya siapa? Ya orang-orang tadi itu. Yang merasa benar sendiri, yang apalagi itu sudah cukup berjasa, yang sudah punya hikmat, yang cuma ngomong doang, yang tidak pindah habitatnya, masih tetap habitat lama. Ini orang-orang gini nih, saudaraku. Dia tidak mengalami apa? Kuasa ibadah. Padahal ibadah itu ada kuasanya. Lah kalau kita ini sampai gagal di dalam kuasa ibadah, koreksi dong. Koreksi. Itu adalah tugas kita loh itu.
Jangan mengharapkan Tuhan itu bikin sulapan, bikin mujizat. Enggak. Firman itu diberitakan tepat waktunya. Hamba-hamba Tuhan siap melayani. Tetapi tinggal kita yang mendengar, mau move on atau tidak. Tapi kalau kita panggah dan kita begegek makutowaton, tidak mau berubah keputusan kita, maka kita tidak mau bertindak. Maka kita jangan nyalahkan siapa-siapa, saudara. Itu kesalahan dalam kehidupan kita sendiri. Saya akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu ayat yang menjadi pamungkas dari apa yang harus kita lakukan. Kita baca di dalam Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Ini adalah senjata pamungkas di dalam kita menghadapi serangan-serangan iblis bapak dari segala penipu. Supaya kita jangan terseret, supaya kita jangan sampai dimanfaatkan, supaya kita jangan sampai dibodohi, supaya kita jangan sampai celaka. Ada satu senjata pamungkas yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat 7 dan 8. Karena itu, tunduklah kepada Allah. Tunduk ini artinya, saudaraku, mau mendengar firman Tuhan. Dan mau melakukan, ini namanya tunduk. Nah, kalau cuma mendengar, itu apa? Atau cuma merasa, itulah perasaanmu dewe. Tapi harus ada realita, saudara, bahwa kita ini tunduk kepada Allah. Dan kalau orang yang tunduk kepada Allah itu, saudara, dia cinta firman Tuhan. Oleh karena dia kepingin tahu apa sih Tuhan itu mau ngomong apa. Untuk dia mau ikuti. Supaya dia kuat. Dan kemudian kalau kita sudah tunduk kepada Allah, lawanlah iblis. Ojo dimeneng noai. Ojo ya yo ay. Lawan. Roh yang diberikan Tuhan kepada kita itu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Pakai, saudaraku. Jangan didiamkan saja. Pakai itu. Semakin kita pakai, semakin kita kuat, semakin kita mahir, semakin kita mengenali siapa Tuhan dan siapa iblis. Tundukkan diri kepada Allah. Lawan iblis. Apa yang terjadi? Maka ia akan lari daripadamu. Kenapa? Karena otoritas itu dari Yesus diberikan kepada kita. Kalau Yesus tidak mengunci orang Gadara itu, dia akan lari. Tetapi oleh karena Yesus mengunci roh itu, supaya pergi dari orang itu, maka mau tidak mau roh itu lari mendatangi Yesus. Tetapi kalau kita tidak ada suatu komando apa-apa kepada iblis, maka kalau kita lawan dia, dia akan lari dari kita. Lawan iblis, dia lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan dia akan mendekat kepadamu. Sucikan tanganmu. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Oleh karena perbuatan dosa itu yang menghambat jabat tangan kita dengan Allah. Tahirkan tanganmu. Jangan ada perkara-perkara yang buruk yang kita perbuat. Hai kamu orang-orang berdosa, sucikanlah hatimu. Hai kamu yang mendua hati, supaya engkau tidak dibimbangkan. Jadi inilah, saudaraku, yang dimaui Tuhan kepada kehidupan anak-anak Allah.
supaya ia mempunyai otoritas yang kuat untuk mengalahkan iblis. Dan kita sudah tahu siapa itu iblis. Ia adalah bapak penipu. Siapa yang jadi anak-anaknya? Justru orang-orang Yahudi, keturunan Abraham. Sekarang banyak yang mengaku Kristen, tapi pada hakikatnya dia tidak dikendalikan oleh Allah, tapi dia di bawah kendali iblis. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan ini, supaya kita mempunyai suatu pengertian dan kita melepaskan diri dari segala tipu daya iblis. Sampai di sini saudaraku pertemuan kita akan lanjutkan pada hari-hari mendatang seizin Tuhan, dan kita dipertemukan kembali di dalam keadaan yang baik bersama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita bersyukur atas apa yang Tuhan telah nyatakan buat kita semua pada hari ini. Sebab juga kita sudah mendengarkan bersama-sama dengan firman Tuhan. Marilah kita senantiasa selalu berupaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita benar-benar mengerti segala kehendak Tuhan, mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan, dan kita mengerti apa itu kebenaran, supaya kita tidak mudah untuk diperdaya oleh si jahat, kita tidak mudah untuk ditipu oleh berbagai macam hal yang digunakan oleh si jahat iblis, dan juga kita tidak mudah untuk menjadi alat iblis untuk menghancurkan dunia ini, menghancurkan orang lain, dan menghancurkan banyak hal. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kehidupan kita ini kita bawa kepada Tuhan, dekatkan kepada Tuhan, supaya kita menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudaraku, untuk itu kita juga akan melakukan perjamuan suci, dan saat ini mari bersama-sama kita siapkan anggur dan roti yang sudah dibagikan untuk kita semua. Mari kita mengangkat satu pujian, hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya, saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya, saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya, saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa.
kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, sampai inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, sampai setelah inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, sampai dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran, sampai selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita siapkan roti kita dan anggur yang sudah dibagikan. Coba pemain musik kita siapkan. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita sebagai pengagungan kita akan karya Tuhan, tubuhnya yang dicambuk, disiksa karena kita, dosa kita. Mari Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti dalam nama Tuhan Yesus. Ambil cawan, angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan sesudah itu, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari Bapak Ibu kita angkat kembali pujian ini, refrainnya, inilah yang kupunya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, sampai setelah inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, sampai selamanya. Dalam roh
dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk karyamu yang begitu ajaib dan agung dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur karena Engkau Tuhan memperhatikan kehidupan kami. Karena Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan kami dari segala kejahatan kami, menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami yang mengikat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur juga atas kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami semua pada saat ini melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini senantiasa tertanam dan termeterai di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Senantiasa kami ingat dan Tuhan beri kami kemampuan untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan, jika Engkau dapati ada cacat celah di antara kami Tuhan, ampuni kami dan layakkan kami untuk hidup menurut dengan kehendak-Mu ya Bapa, hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi kami semua. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan hikmat, kesehatan, dan kekuatan agar dapat melayani umat-Mu Tuhan di tempat ini dan dapat melayani dimanapun Engkau utus hamba-Mu. Engkau berikan berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani yang melimpah kepada hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam keluarga, di dalam pelayanan, baik sebagai gembala sidang di tempat ini, biarlah Tuhan Engkau senantiasa pakai hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur atas perjamuan yang masih bisa kami lakukan sampai saat ini, untuk mengingat akan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, dan juga untuk menjadi kesaksian kami bagi orang lain yang belum mengenal Tuhan, dan juga untuk senantiasa menguatkan kami di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita menutup ibadah kita ini dalam doa, mari dengarkan pengumuman sejenak Bapak Ibu. Ya, ibadah kita berjalan seperti biasa. Di hari Minggu seperti ini kita ada ibadah raya jam 8 pagi, dan juga setelah ibadah raya akan ada ibadah sekolah minggu. Mari Bapak Ibu kita tetap semangat, jangan hanya mendorong diri kita untuk terus mengikuti ibadah, tetapi anak-anaknya juga didorong terus untuk mengenal Tuhan sejak dini. Dan juga hari Rabu Bapak Ibu ada ibadah PA jam 5 sore. Bapak Ibu senantiasa semangat ya untuk mengikuti ibadah PA. Mungkin materi mungkin kelihatan sangat berat, tetapi kalau kita minta tuntunan Tuhan maka kita akan mudah untuk memahaminya. Semangat Bapak Ibu ya untuk mengikuti ibadah PA, supaya kita semakin cerdas dan tidak mudah diombak-ambingkan oleh hal-hal yang ditunggangi oleh iblis dalam dunia ini. Kelihatannya benar, tetapi ujungnya berujung kepada kebinasaan kita. Oke Bapak Ibu, dan di hari Sabtu ada sharing firman Tuhan untuk anak-anak kaum muda, dan juga ini terbuka untuk umum. Mari Bapak Ibu kita senantiasa semangatkan, memberikan semangat kepada anak-anak muda untuk mengikuti ibadah-ibadah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan dengarkan pengumuman yang lain, yaitu kita bersuka cita beberapa waktu yang lalu kita saudari kita ataupun keluarga kita ataupun teman kita, ada Ibu Yuni. Itu Bapak Ibu tahu Ibu Yuni ya, Ibu Yuni guru sekolah minggu, itu diberkati oleh Tuhan dengan perpanjangan usia. Dan juga ada saudari Hana ya, anak dari Ibu Susan, juga diberkati dengan perpanjangan usia. Dan juga ada saudara Vindi diberkati dengan perpanjangan usia. Kita berdoa untuk mereka supaya mereka senantiasa tetap kuat di dalam Tuhan, senantiasa tekun di dalam usia yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, senantiasa terus untuk mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan juga ada yang memohon dukungan doa, yaitu Tante Lin. Bapak Ibu tahu mamanya dari Mama Bu Susan yang saat ini masih di dalam proses pemulihan
karena beberapa waktu yang lalu melakukan operasi. Jadi Bapak Ibu mari kita doakan bersama-sama supaya bisa mendapatkan pemulihan dengan baik. Dan juga pengumuman yang terakhir, Bapak Ibu yang terkasih, hari Sabtu kita ada berita duka dari saudara kita, papanya Sigit ya. Papanya Sigit, saudara Sigit ya, Bapak Ibu tahu yang sering main drum, itu papanya meninggal di hari Sabtu. Kita bersama-sama kita doakan supaya Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Untuk jenazahnya ini disemayamkan di rumah duka, gedung kematian ya Bapak Ibu ya. Jadi akan dikuburkan hari Senin Bapak Ibu, akan dikebumikan hari Senin itu jam 9 pagi di pemakaman Kristen yang baru Bapak Ibu ya. Untuk ibadah penutupan peti itu akan dilaksanakan hari ini Bapak Ibu jam 10 ya, jam 10 nanti. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan mari kita hadiri bersama-sama supaya kita memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan juga hari Seninnya Bapak Ibu akan ada pelepasan jenazah, itu jam 8 pagi ada ibadah ya, ibadah pelepasan jenazah jam 8 pagi. Dan setelah itu seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa akan dikebumikan jam 9 setelah ibadah pemakaman pelepasan jenazah. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa untuk mereka yang bersuka cita, untuk mereka yang butuh dukungan doa, dan juga untuk mereka yang saat ini sedang mengalami dukungan doa, mengalami duka Bapak Ibu yang maksud saya, supaya senantiasa kita semua mari turut sepenanggungan untuk saudara-saudara kita seiman. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur atas lawatan-Mu bagi kami semua. Tuhan sudah sertai kami sepanjang ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Semuanya untuk pujian kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati berdoa untuk beberapa rekan kami, yaitu untuk Ibu Yuni, dan juga untuk Hana, dan juga Saudara Vindi yang berjumpa dengan ulang tahunnya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati rekan kami. Kami juga turut berbahagia. Semuanya ini terjadi karena lawatan Tuhan. Semua ini terjadi karena pemeliharaan Tuhan. Bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena lawatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati mereka di dalam segala sesuatu yang mereka rencanakan dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati mereka di dalam segala aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Tuhan berkati dengan melimpah. Tuhan berikan hikmat di dalam mengelola segala usaha mereka, di dalam melakukan pekerjaan mereka supaya dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, dapat mengelola usahanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa apapun yang menjadi kerinduan mereka, biarlah Tuhan turut campur tangan supaya ketika itu terwujud, nama-Mu Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kesehatan dan kekuatan senantiasa untuk mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk Tante Lin, Mama dari Bu Susan yang hari-hari ini masih di dalam proses pemulihan. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan masih terus memelihara hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan kami saat ini memohon dengan kerendahan hati kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan turut campur tangan di dalam proses pemulihan ini, supaya ketika mengalami pemulihan, nama Tuhan akan dimuliakan. Sukacita yang besar karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati, Engkau campur tangan di dalam setiap tim medis yang melakukan di dalam yang terkait di dalam proses pemulihan ini. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan yang menuntun mereka. Apapun yang dikonsumsi, makanan, minuman, semuanya, obat-obatan yang dipakai untuk proses pemulihan, biarlah Tuhan jamah supaya melalui itu semua mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa bersatu hati untuk rekan kami, keluarga kami yang saat ini sedang mengalami kedukaan. Bapa di surga,
Kami tahu secara manusia ini ya Tuhan, ini merupakan sesuatu yang berat, namun kami yakin dan percaya karena Engkau Tuhan ada di dalam kami akan beroleh penghiburan, khususnya untuk keluarga yang ditinggalkan ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Engkau Tuhan berikan penghiburan kepada mereka ya Tuhan. Roh-Mu Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka, agar mereka di dalam keadaan duka, mereka tetap bisa untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena apapun yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka adalah rencana yang baik dan pekerjaan Tuhan yang terbaik. Kami percaya itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk keluarga yang ditinggalkan. Biarlah Tuhan tetap senantiasa limpahkan sukacita kepada mereka. Karena kami percaya ya Tuhan, dimanapun kami berada, apapun kondisi hidup kami saat ini, ketika Tuhan turut campur tangan, segala sesuatu yang kami alami adalah yang terbaik buat kami. Terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersama-sama berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, GPT Lumajang, GPT Jatiroto, anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini menyaksikan ibadah ini. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera Allah akan senantiasa melimpah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu ya Tuhan, untuk orang-orang yang menyaksikan ibadah ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati mereka, keluar masuk mereka siang malam, dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi aktivitas mereka saat ini, di dalam pekerjaan mereka, di dalam pendidikan mereka, apapun itu ya Tuhan, Tuhan akan berkati. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama juga berdoa untuk renovasi gereja yang saat-saat ini sedang dilaksanakan ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, walaupun ini sudah berada di bagian-bagian tahap-tahap akhir ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah tuntun dari awal sampai pada tahap ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Saat ini ya Tuhan juga kami akan bersama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Allah kami yang hidup yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, ibadah kami ini kami telah akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai dan sampai berjumpa di waktu selanjutnya. Shalom.